Hai, jadi gue udah lama banget nggak pernah bahas webcam, dan terakhir itu demand-nya tuh tinggi-tinggi tuh pas zaman era-era pandemi lah. Dan Fantech tiba-tiba ngirimin gue webcam baru, ini namanya Fantech Luminous C50. Dan sebelumnya itu versinya tuh namanya C30 yang versi lebih budget ya. Jadi di sini gue expect bakalan dapat image quality yang lebih bagus ya. Cuman kita lihat aja, dan mungkin dari sisi mikrofon juga mungkin bakalan upgrade karena mikrofon itu kan biasa lebih kepake buat orang-orang yang kerja meeting, Zoom meeting, Google Meet segala macam. Cuma kalau misalnya gamer kan biasanya pakai mic terpisah ya. Oke, jadi buat harganya itu di SRP-nya di 599.000. Cuman gue sempat cek di toko online ya, dan dia itu ada yang jual di harga 560-an ribu. Jadi tergolong budget 500 ribuan, dan kayak biasa nanti linknya bakal gue taruh di bawah. Nah, buat desain itu dia sebenarnya cukup simple ya. Dia desainnya lumayan memanjang gitu ya. Kalian bisa lihat di sini ada logo Fantech-nya, ada tulisan autofocus 2K Quad HD karena dia support resolusi itu nanti bakal gue bahas. Terus di sebelah kirinya itu ada mikrofon, dan di tengahnya ada kameranya, dan di bagian bawahnya itu dia ada dudukannya, dan dudukannya dia lumayan fleksibel. Ini cukup sering gue lihat di webcam zaman sekarang. Dia modelnya dijepit, dan jepitannya juga cukup fleksibel, jadi bisa support monitor-monitor yang tebel sampai ke laptop pun dia juga bisa. Dan dia tuh ada rubbernya ya di bagian sini, jadi dia nggak gampang slip. Dan enaknya di webcam ini tuh dia angle-nya tuh bisa diatur-atur ya. Dia tuh bisa diangguk-anggukin, geser-geser sampai diputer 360 derajat kayak gini juga bisa, nyesuaiin sama angle kita duduk atau posisi kita, atau komposisi nanti pas di webcam kayak gimana. Nah, itu bisa diatur lewat si webcamnya. Jadi nggak kaku harus ada di atas monitor terus nggak bisa gerak-gerak. Karena di harga 500 ribuan setidaknya yang gue lihat di zaman sekarang itu lumayan jarang yang kepalanya tuh bisa digeser-geser kayak gini. Terus di bagian bawahnya juga ada screw buat colok ke tripod ya. Kalau misalnya kalian mungkin streaming, kalian butuh angle yang lebih oke lagi, nah itu kalian bisa colokin tripod ke bagian bawahnya. Terus untuk kabelnya dia built-in USB-A, dan kabelnya juga lumayan panjang nih, kalian bisa lihat sendiri. Dan dia juga punya fitur privacy shutter yang dimana di sini privacy shutternya menurut gue cukup rapi, karena biasanya tuh di webcam yang belum lama gue cek itu tuh dia pakai penutup doang ya buat di lensanya. Cuman di sini dibikin kayak privacy shutter yang ada di laptop gitu, jadi rapi lah menurut gue. Dan jadinya kalau misalnya kalian lagi nggak pakai webcamnya terus kalian takut diintai orang gitu ya, jadi nah ini bisa ditutup langsung dari sini. Lanjut buat spek kamera sendiri, dia tuh support 2K di 30 fps dan 60 fps di 1080p atau Full HD. Dan ini support resolusinya menurut gue lumayan tinggi, jadi kalau misalnya kalian streaming butuh resolusi yang lebih tinggi, nah dia udah support itu. Dan sebenarnya cukup jarang sih ya gue lihat ada yang streaming pakai resolusi 4K, karena kan 4K lumayan berat ya, apalagi internet di Indonesia lumayan tidak stabil. Jadi gue lihat kebanyakan masih 1080p juga. Cuman ya ini support bisa sampai 2K, kalian bisa pakai kalau kalian mungkin streaming gitu ya. Dan selain itu yang unik dari webcam 500.000 ini tuh dia udah support atau dia punya fitur autofocus. Jadi kalau misalnya kita gerak-gerak, nanti si kameranya bakalan ngikutin fokusnya tuh ke muka kita gitu. Jadi nggak ada lagi miss fokus gitu ya kalau lagi meeting atau lagi streaming. Cuman jangan expect kalau fokus breathing-nya itu bakalan sekencang dan seakurat kamera mirrorless-nya Sony gitu ya. Dan perlu diingat juga ini webcam harga 500.000, dan autofocusnya menurut gue bekerja dengan udah cukup baik untuk webcam di harga 500.000 lah. Jadi jaga ekspektasinya jangan terlalu tinggi kayak bisa sat-sat gitu. Dan kualitasnya kurang lebih kayak gini nih, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini gue setup webcamnya di depan gue sini, jadi gue duduknya rada munduran kalau lihat dari kamera utama. Dan ya kualitasnya kurang lebih seperti ini dengan kondisi proper lighting ya. Gue pakai satu key light buat biasa gue syuting nih, Godox SL60W, sama ada satu lighting di belakang. Dan kualitasnya menurut gue bagus kalau dipakai di kondisi lighting yang cukup proper gitu ya. Tapi coba komen gimana pendapat kalian. Ini akan gue coba switch ke lighting yang lebih natural atau cuma pakai lampu ruangan doang, karena kan biasa orang meeting kayak gitu tuh kondisinya. Gue ganti lampu dulu. Nah ini kalau misalkan dipakai di kondisi lighting atau cahaya yang lebih natural, biasa kan cuman pakai lampu ruangan ya. Lampu ruangan kayak begini kan biasa posisinya udah di atas kepala kita gini nih. Nah jadi lightingnya kurang lebih tidak proper. Nah itu seperti ini nih kualitas image quality-nya. Dan ya coba komen di bawah, menurut gue sih ini kualitasnya masih lumayan oke ya. Kayak muka gue cukup clear, tidak kotak-kotak gitu ya. Kalau lihat dari monitor, gue nggak tahu nanti pasti edit gimana. Tapi coba komen di bawah menurut kalian gimana. Nih gue akan mungkin coba iseng nyalain satu lighting proper. Nah ini gue akan nyalain lampu kayak gini ya. Jadi nah ini kalau misalkan gue nyalain satu lighting kecil tadi ya, yang lumayan compact tadi, nah ini kualitasnya jadi
kayak begini, muka gue jadi lebih jelas. Nah ini mungkin tips juga kalau misalnya kalian streaming atau apa, atau baru mulai bikin konten, tambahin cahaya dikit di muka kalian biar nggak terlalu gelap mukanya gitu ya. Dan ya gue akan coba matiin lampu, lihat low light kayak gimana. Nah ini kalau di kondisi ruangannya gelap ya. Nah ini kayak gini nih kualitasnya. Ini kenapa gue tesnya di low light, karena biasanya orang-orang live streaming main game gitu ya. Nah ini kayak gini nih, kondisinya gelap terus ada lampu-lampu RGB di belakang gitu ya. Nah ini kualitasnya kayak gini. Menurut gue lumayan oke lah ya. Maksudnya muka gue masih cukup jelas kalau lihat dari sini ya. Gue nggak tahu nanti di editing gimana. Cuman ya kalau gelap nih kayak di belakang gue sini, ini tuh jadi ya noise gitu-gitu lah. Cuman baik lagi gue saranin kalau kalian mau streaming atau segala macem, gue saranin nyalain lampu kayak begini. Jadi itu paling nggak muka kalian nggak begitu gelap. Oh ya, dan satu hal yang gue note kalau misalnya lightingnya kurang begitu proper, autofocusnya tentu bakalan jadi lebih susah nyarinya. Nih kayak gini kan, ini tiba-tiba fokus lagi. Sama di kondisi natural tadi karena mukanya nggak begitu terang ya, jadi tuh tentu aja nyari fokusnya bakal lebih susah. Kecuali kalau kalian pakai proper lighting kayak yang pertama tadi, itu autofocusnya jadi lebih bagus gitu. Nah ini saya gue geser. Nah dia nyari dulu tuh. Ini gue balik lagi. Nah dia nyari lumayan cepat kalau karena gue nyalain ini gitu ya. Dan ya gue balik lagi ke lighting yang proper dulu. Nah ini balik lagi ke lighting yang bener. Dan buat kualitas mic-nya kurang lebih kayak gini nih. Ini kualitas mic-nya kalian bisa dengerin sendiri. Yang dari tadi tuh kalian dengerin pakai mic gue yang ini, DJI Mac Mini. Ini langsung mic-nya direct ke webcam-nya. Dan kualitasnya kurang lebih kayak gini. Menurut gue kualitasnya cukup decent sih. Maksudnya dia ada noise cancelling. Cuman noise cancellingnya menurut gue nggak begitu agresif gitu ya. Jadi gue saranin kalau misalnya mau pakai webcam kayak gini, gue saranin di tempat yang nggak begitu berisik-berisik banget. Karena ini tuh masih lumayan nge-pick up suara-suara dari ruangan gue gitu. Dan ya coba komen di bawah menurut kalian kualitas mic-nya kayak gimana. Dan ya overall kalau soal webcam kan yang paling penting menurut gue itu adalah kualitas gambarnya ya. Dan menurut gue di harga segini kualitas gambarnya udah baik banget. Apalagi kalau misalnya kalian streaming terus kalian pakai proper lighting kayak gini, pakai key light atau continuous light gitu ya. Kualitasnya menurut gue bakalan bagus banget. Kalau misalnya cuma pakai lampu ruangan, menurut gue udah cukup baik. Cuma mungkin autofocusnya bakalan breathing ya. Karena mau menyesuaikan sama muka kita kan rada susah kalau misalkan dia agak sedikit gelap, apalagi kalau cahayanya tuh dari belakang bukan dari depan. Dan kalau soal low light sih kayaknya memang itu permasalahan semua jenis kamera, bahkan termasuk mirrorless yang sensornya gede-gede kayak APS-C, bahkan yang lebih kecil lagi kayak Leica Forte yang gue pakai ini, kalau misalkan kena lighting yang jelek gitu ya atau gelap ya pasti bakalan banyak noise-nya, apalagi di sensor kamera webcam kayak begini gitu. Jadi ekspektasi jangan ketinggian aja sih. Dan ya overall menurut gue kualitas gambarnya udah cukup bagus. Terus untuk fitur-fitur lain kayak angle-nya cukup fleksibel, menurut gue ini salah satu poin yang positif juga di C50 ini sih. Dan ya overall kayak gitu soal Phanteks Luminous C50. Menurut gue ini oke kalau kalian cari webcam di harga 500 ribuan gitu ya. Ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Phanteks C50. Kayak biasa komen di bawah gimana pendapat kalian soal kualitasnya, mungkin mic-nya atau fitur-fiturnya. Coba komen di bawah, dan seperti biasa jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Keren Tadi, sampai jumpa di video berikutnya.